Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam video pembelajaran untuk pelajaran matematika di kelas 5 bersama Ibu Wina Winarti dari SDN Karangyuda. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data atau dikenal dengan istilah statistika. Kali ini kita akan belajar tentang apa saja tentang statistika. 1. Kita akan mengenal pengertian data. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenal jenis data. Kemudian apalagi? Teknik pengumpulan data dan bentuk penyajian data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan informasi yang benar sesuai dengan kenyataan atau disebut dengan fakta. Data ini diperoleh dari hasil penelitian. Salah satunya itu ya nak ya. Contohnya seperti ini nih. Ibu punya contoh tentang data diri, di mana di sana ada nama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan ukuran sepatu. Dari mana kita dapatkan data-data seperti ini? Tentunya kita akan mendapatkan data menggunakan teknik pengumpulan data seperti 1. Ada teknik observasi atau pengamatan secara langsung, di mana data ini kita peroleh dengan cara mengamati sumber data secara langsung. Yang kedua, bisa kita peroleh melalui pembagian atau penyebaran angket atau kuesioner atau lembar isian yang diberikan kepada sumber data. Berikutnya, data bisa kita peroleh dengan cara wawancara atau melakukan tanya jawab secara langsung. Yang keempat, data bisa kita peroleh melalui teknik tes, di mana diberikan soal untuk diperoleh data. Nah, berdasarkan sifatnya, data itu kita kelompokkan menjadi 2. Ada yang disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang penjelasannya berupa kata. Contohnya, nih seperti ini ya. Kegemaran siswa kelas 5 adalah bersepeda, membaca, bermain game online, bernyanyi, memasak, dan berenang. Itu contoh data kualitatif. Yang kedua, ada yang disebut dengan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka. Contohnya, jumlah penumpang bis Maju Jaya, di sana sudah jelas ya nak ya, ada 23 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Jadi sudah jelas bisa kita bedakan ya nak ya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, berdasarkan cara mendapatkannya, data kita kelompokkan menjadi 2. Ada data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Untuk membedakannya, Ibu berikan 2 ilustrasi. Untuk memperoleh data tentang golongan darah, Ibu melakukan 2 cara pengambilan data. Yang pertama, Ibu ambil dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung hingga diperoleh data seperti itu. Yang kedua, Ibu mengambil data dengan cara menyalin data tentang golongan darah dari catatan UKS.
datanya sama, yang membedakan adalah bagaimana cara memperoleh data tersebut. Kemudian supaya mudah dibaca, supaya mudah diketahui isinya, maka ada beberapa cara penyajian data. Yang pertama, data bisa disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, bisa disajikan dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Berikutnya, data bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, kemudian ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Inilah penyajian data yang akan kita pelajari dalam materi matematika di kelas 5. Nah, seperti apa sih Bu penyajian data dalam bentuk tabel? Seperti ini. Ini adalah bentuk penyajian data dalam tabel. Yang harus kita ingat, dalam tabel ada yang disebut dengan kolom. Itu sudah Ibu beri tanda, itu kolom ya nak ya. Kemudian ada yang disebut dengan baris. Jadi itu penyajian data dalam bentuk tabel. Berikutnya, penyajian data dalam bentuk piktogram seperti ini. Bedanya apa Bu dengan penyajian data pada tabel? Yang membedakan adalah jumlah dalam tabel kita sajikan dalam bentuk angka. Dalam piktogram kita sajikan jumlah dalam gambar. Yang paling penting adalah ini nak, yang diberi tanda panah. Gambar tersebut harus diberi keterangan. Setiap gambar itu mewakili berapa jumlahnya. Nah, ada juga penyajian data dalam diagram batang. Bentuknya seperti ini ya nak ya. Bagaimana Bu kalau diagram garis? Seperti ini. Ini penyajian data menggunakan diagram garis. Dan berikutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu bisa menggunakan persen dan juga bisa menggunakan derajat. Nah, itulah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jenis pengertian data, jenis data, dan teknik pengumpulan data, serta bagaimana penyajian data. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.